Anak kecil mengangkat tangannya, pura-pura seperti pistol yang memberikan sasaran kepada laki-laki itu. Dengan suara tembakan, pong. Laki-laki itu menunduk seperti ditembak mati. Sangat bekerja sama. Tetapi detik berikutnya, laki-laki itu juga mengangkat tangannya. Melihat borgol anak itu terkejut. Dengan suara tembakan, pong. Anak kecil itu kaget. Melihat keadaan itu, ibu dari anak itu memanggil pramugarinya. Apakah orang yang diborgol itu berbahaya? Pramugari menenangkannya dan berkata tidak ada apa-apa. Tidak akan ada bahaya. Setelah itu ia berbalik badan dan membuka piring makanan. Memegang pistol dan wajahnya berubah. Membuat sasaran FBI yang di samping laki-laki itu. Suara tembakan, pong-pong. Gerakan yang rapih dan bersih. FBI Langung meninggal di tempat. Laki-laki sangat tenang melepas borgol yang ada di tangannya. Lalu menggenggam pistol, berjalan ke arah pengemudi pesawat. Membuka pintu dan bertanya siapa penanggung jawabnya. Kapten menjawab adalah dirinya. Lalu mendengar suara tembakan. Kapten meninggal. Sekarang siapa penanggung jawabnya? Laki-laki itu bertanya kembali. Wakil kapten tidak berpikir panjang. Langsung menjawab, kamu. Bagus. Laki-laki itu merasa puas. Ini adalah pertama kalinya laki-laki ini melarikan diri dari penjara. Melarikan diri dari penjara dengan pesawat. Karena sebelumnya, dia tidak pernah tertangkap. Dia adalah tersangka yang dicari di seluruh dunia. Penjahat yang seksi dan menawan. Setiap kali melakukan kejahatan selalu operasi plastik. Mengganti wajah baru. Dijuluki oleh FBI tersangka yang sulit ditangkap. Tidak ada yang lain. Hari ini penjahat pergi ke rumah sakit untuk mengganti wajahnya. Dokter ingin memberikan obat bius tetapi ditolak. Tarik paksa saja. Orang yang cukup kejam. Ketika dokter ingin memulai. Orang FBI tiba-tiba masuk. Penjahat langsung lari lewat jendela. Tetapi sayangnya, dia tidak sengaja menabrak mobil polisi. Dan puluhan galon yang jatuh. Dia tertangkap. FBI membawanya ke kantor pusat. Siapapun juga tidak bisa menduga. Dia mau melarikan diri di pesawat. Hal seperti pembajakan pesawat sudah cukup mudah baginya. Pertama menggantikan pramugarinya. Mengatur bawahannya pura-pura menjadi penumpang. Lalu ketika semua orang santai baru memulai gerakannya. Tanpa aba-aba, sangat cepatnya dia mengontrol pesawat ini. Para hadirin sekalian, teman-teman saya yang memegang senjata api. Bukan mainan. Jika kalian tidak mendengarkan, mungkin akan mati. Para penumpang sangat kaget. Anak yang bermain pistol-pistolan tadi. Sekarang berada di pelukan ibunya untuk menjaganya. Siapa yang tahu bahwa mereka serius? Pria ini sangat puas dengan hasil pembajakan pesawat ini. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, di pesawat ini ada pakar keamanan yang telah usang. Kenapa bisa usang? Karena sekarang peraturan pesawat lebih ketat. Sudah lama tidak ada orang yang melakukan pembajakan pesawat. Ahli hanya bisa memberikan kelas pelatihan keamanan untuk pramugari. Tetapi dibentak oleh pramugarinya. Dan sekarang ia tidak punya uang untuk beli tiket kelas bisnis. Duduk di kelas ekonomi dan diganggu oleh ibu-ibu. Ahli demi menghindari ibu-ibu ini. Hanya bisa pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Akhirnya baru masuk ke toilet. Di luar sudah ada suara berisik. Berdasarkan pengalamannya menjadi keamanan selama ini. Dia melihat dari sela-sela pintu. Mendapatkan info penting. Sekelompok penjahat sedang membajak pesawat. Akhirnya dia bisa menunjukkan keahliannya. Ahli selagi penjahat tidak melihat. Diam-diam mengeluarkan SIM kartu darurat. Menginformasikan keadaan pesawat kepada rekannya. Penjahat juga tidak polos. Sangat cepat mereka menemui dia. Selagi penjahat tidak memperhatikan, lalu menendangnya ke dalam toilet. Menggunakan pintu untuk melepas pistol yang ada di tangannya. Dan menekannya ke dalam kloset. Sepertinya saya tidak melihat dia menyiram toilet. Setelah mendapatkan hukuman yang beraroma, ahli berhasil menguasai penjahat. Lalu menggunakannya menjadi sandera. Mengancam penjahat untuk menyerah. Tetapi penjahat itu tidak mendengarkannya. Jika ingin membunuhnya bunuh saja. Bawahan saya masih banyak. Memang penjahat yang tidak punya akal sehat. Tentu saja penjahat itu mempunyai sandera juga. Pramugari yang hari pertama kerja. Tidak tega membunuh pramugari. Tidak apa. Saya masih mempunyai penumpang yang tak tahu apa-apa dan terlihat kasihan. Terdengar suara tembakan matilah satu orang yang tak bersalah. Mengganti orang baru. Bagaimanapun juga masih banyak penumpang. Dia masih mempunyai waktu. Ahli dibuat kalah karena perbuatan si penjahat ini yang tidak tahu malu. Dia membuang pistolnya. Peluru penjahat sangat cepat menembak ke arahnya.
Untung dia cepat menghindar. Perampok sangat beruntung menalangi tembakan itu. Ahli dan pramugari panik dan bersembunyi ke dalam lift. Lalu mencabut pipa bahan bakar. Dengan cepat pesawat mendarat karena tidak ada minyak. Tetapi penjahat itu sangat tenang. Dia masih memiliki sandera dari pesawat. Dan tidak ada ketakutan. Hal ini ahli juga mengerti. Mereka banyak orang. Jadinya dia membawa pramugari ke pintu belakang. Menunggu pesawat mendarat. Setidaknya di waktu pertama bisa bertemu dengan orang penyelamat. Siapa yang tahu tidak sengaja ketahuan. Perampok menendangnya ke bawah, menarik pramugari. Orang jahat sedang menegosiasi dengan polisi setempat. Dalam 5 menit kirimkan saya bensin. Kalau tidak setiap 3 menit saya akan membunuh 1 orang. Polisi menganggap bahwa dia hanya bercanda saja. Dan melihat dengan teleskop. Beberapa jasad dilempar dari atas pesawat. Orang ini memang serius. Saat ini penjahat ini memanggilnya lagi. Kalian hanya mengirim bensin ke sini. Saya akan melepaskan setengah sandera. Sikap seperti ini sudah cukup baik bukan? Terpaksa polisi menyetujui permintaannya. Saat ini 2 polisi melihat ahli itu. Memeluk kepala jongkok kelapa menunduk. Bukan. Saya adalah ahli keamanan dari pesawat. Serius. Kamu tidak terlihat seperti orang baik. Dan bilang dirinya adalah ahli keamanan. Si ahli tersebut dibawa ke hadapan polisi. Apa jangan-jangan kamu adalah mata-mata dari mereka? Saya bukan. Saya bilang iya berarti kamu iya. Lalu si ahli ini dijadikan mata-mata. Si ahli ini tidak bisa berkata apapun. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Membalikan tangan lalu menghajar polisi. Dan memukul lagi. Berhasil menaklukkan kedua polisi. Lalu menggunakan motor melarikan diri. Saat ini bensin datang tepat waktu. Penjahat juga menepatkan janji untuk melepas setengah sanderanya. Tetapi tujuannya untuk melepaskan sandera. Hanya untuk tercampur oleh penumpang lainnya. Dan diam-diam melarikan diri. Taktik seperti ini ahli sudah sangat hafal. Dan dia membawa motornya. Melintasi jalan mengejarnya. Siapa yang tahu ternyata penjahat ini juga memiliki hati seperti anak kecil. Dia melarikan diri ke tempat bermain anak-anak. Di dalam ini semua berisi anak-anak. Penjahat ini bercampur di dalam tidak terlihat. Si ahli ini ingin melompat ke biang lala. Dengan begitu bisa melihat tinggi dan jauh. Bawahan penjahat melihat dia. Dan ikut melompat ke atas juga. Ingin membunuh ahli untuk mendapatkan pujian dari penjahat. Siapa yang sangka baru mengikuti dari belakangnya. Lalu ditendang ke bawah. Perampok ditendang ke bawah. Tubuhnya serasa terbang bebas. Penjahat melihat. Ingin menggunakan senjata melawannya. Si ahli bersembunyi di samping komedi putar untuk membuatnya bingung. Lalu selagi penjahat tidak menoleh, langsung menangkap si penjahat itu. Lalu polisi datang tepat waktu, dan menangkap si penjahat itu. Sangat mudah menangkapnya. Tentu tidak. Dia dari sebelumnya sudah memberitahu bawahannya. Jika dalam 20 menit ini, belum berikan kabar kepada mereka, mereka sendiri boleh menghabisi penumpang yang ada di pesawat ini. Lalu penjahat melakukan negosiasi lagi. Mengantarnya kembali ke dalam pesawat. Lalu meminta bawahannya untuk melepas semua penumpang. Polisi tidak ada cara lain. Hanya bisa menyetujui dan mengikuti permintaannya. Tetapi demi mengatasi dia melakukan hal-hal lain. Harus diatur juga. Polisi memanggil penembak runduk untuk membantu. Jika penjahat itu melakukan hal lain. Di waktu pertama akan menembak mati. Hasil Nua penembak runduk itu tidak mengikuti. Dan bunyi suara tembakan. Membunuh 2 polisi di sampingnya. Ada apa ini? Sebenarnya penembak runduk ini adalah bawahan dari penjahat itu. Keadaan seperti ini membuat penjahat ini langsung memasuki pesawat. Pesawat akan terbang. Ahli langsung mengejarnya. Sebelum pesawat mengudara, si ahli ini berhasil memanjat ke atas pesawat. Saat ini bawahan sedan memungut serpihan di pinggiran. Si ahli tiba-tiba muncul. Lalu menendangnya sampai terjatuh. Kemudian tangan langsung memukul ke arah wajah. Cukup mudah untuk melawannya. Menghadapi serangan tak terduga. Bawahan ini sampai tidak begitu jelas melihat. Siapa yang memukulnya? Hanya merasa di depan mata hitam semua. Si ahli ini sudah memukul beberapa bawahan. Lalu diam-diam keluar dari ruang mengemudi pesawat. Dengan satu pukulan membuat pramugari palsu terjatuh. Dan sekarang tersisa si penjahat ini. Si ahli mulai menyerang dari belakang. Langsung menahannya. Si penjahat ini juga tidak mau kalah menggunakan pistol untuk menyerang balik. Tidak sengaja memecahkan kaca pesawat. Mengundang tekanan udara ke dalam pesawat. Mereka berdua berkelahi di dalam pesawat. Lalu pintu pesawat mulai tidak kuat. Kemudian pintu pesawatnya terbang jatuh.
Mereka berdua tertarik oleh tekanan udara sampai ke depan pintu. Sekarang adalah saat untuk menggunakan kekuatan fisik. Mohon maaf. Si penjahat fisiknya tidak kuat dan terjatuh ke bawah. Dan dia hilang dari ketinggian. Si ahli ini berhasil menolong semua penumpang. Tentu saja sikap keberaniannya membuat pramugari cantik terpikat dengannya. Di sini kita juga mengharapkan penjahat yang lucu dan menarik itu. Kalau bisa jangan wajahnya yang terjatuh duluan. Film Passenger 57. Selesai sampai sini.